Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah perpajakan lanjutan. Perkenalkan, nama saya Jihan Putri Aryani dengan NIM 6323061 dan anggota kelompok saya yang terdiri dari Ajeng Nurmala, Anissa Amalia Putri, Maria Angelia, dan Yuni Inayah. Di sini kami akan membahas mengenai pajak penghasilan 21. Berikut data pajak proyek kami, yaitu Bapak Budi Budiono memiliki nomor NPWP yaitu 123456789 strip 102000 yang bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan swasta dengan gaji bulanan sebesar 8 juta rupiah. Di tahun 2024, beliau mendapatkan THR dan bonus sebesar 12 juta. Dari penghasilan bulanannya, beliau dikenakan jaminan kecelakaan kerja 0,5%, jaminan kematian 0,3%, dan jaminan hari tua 3,7%. Iuran pensiun yang dibayarkan perusahaan sebesar 200.000 per bulan. Berdasarkan bukti potong tahun 2024 yang diterima Pak Budi Budiono dari perusahaan tempatnya bekerja, pajak yang terhutang sebesar Rp1.791.480. Selain penghasilan yang diterima dari tempatnya bekerja, Pak Budi mendapatkan penghasilan tambahan dari menyewakan ruko ke sebuah perusahaan yang berbadan usaha. Penghasilannya yang diperoleh dari sewa ruko yaitu sebesar 25 juta per tahun. Di tahun 2024, diketahui Pak Budi memperoleh harta warisan berupa rumah senilai 250 juta. Kemudian nama pemotong atau pemungut pajak yaitu PT ABC Indonesia, NPWP pemotong yaitu 000000, bukti pemotongan atau pemungutan dengan nomor 00068 dengan tanggal 31 bulan 12 2024. Kemudian jenis pajak PPh pasal 21, jumlah PPh yang dipotong yaitu sebesar 1.791.480. Pak Budi memiliki seorang istri dan 2 anak. Berikut daftar keluarga Pak Budi, yaitu yang pertama Wijaya Kusuma dengan NIK 1111, hubungan keluarga yaitu istri, pekerjaan IRT. Putra Diono dengan NIK 2222, hubungan keluarga yaitu anak, pekerjaan pelajar. Kemudian yang ketiga Putri Wijaya dengan NIK 333, hubungan keluarga yaitu anak, pekerjaan yaitu belum sekolah. Berikut daftar harta yang dimiliki oleh Pak Budi di tahun 2024. Yang pertama kas, tahun perolehan yaitu 2024. Harga perolehan yaitu 89.567.898. Keterangan yaitu Bank ABC. Kemudian mobil, tahun perolehan yaitu 2022. Harga perolehan yaitu 145 juta. Keterangan Cat Black T123B. Kemudian motor, tahun perolehan yaitu 2017, harga perolehan yaitu 18.900.000, keterangan yaitu Brit T876C. Kemudian ruko, tahun perolehan yaitu 2010, harga perolehan yaitu 850 juta, keterangan yaitu Karawang. Akhir yaitu rumah, tahun perolehan yaitu 2024, harga perolehan yaitu 250 juta, dan keterangan yaitu Karawang atau warisan. Berikut daftar hutang yang dimiliki Pak Budi di tahun 2024. Yang pertama yaitu ruko, nama pemberi pinjaman yaitu Bank XYZ, alamat pemberi pinjaman yaitu Karawang, tahun peminjaman yaitu 2010, jumlah yaitu 6.800.000. Kemudian yang kedua yaitu mobil, nama pemberi pinjaman yaitu Leasing XYZ, alamat pemberi pinjaman yaitu Karawang, tahun peminjaman yaitu 2022, jumlah yaitu 9 juta. Perkenalkan, nama saya Anissa Amalia Putri dengan NIM 63231145. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan. Di sini ada gajinya sebesar 8 juta dikali 12 bulan yaitu 96 juta. Selanjutnya ada THR dan bonus sebesar 12 juta. Di sini ada jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,5% sebesar 480.000
dan ada jaminan kematian sebesar 0,3% sebesar 288. Jadi penghasilan bruto dari total di atas sebesar Rp108.768.000. Selanjutnya ada pengurangan, yaitu biaya jabatan sebesar 5%, totalnya minus Rp5.438.400.000. Jadi total penghasilan netonya dari pengurangan Rp108.768.000 dikurang Rp5.438.400.000. Jadi total penghasilan netonya yaitu Rp103.329.400.000. Selanjutnya ada PT KPK 2 sebesar minus Rp67.500.000. Selanjutnya ada total DPP PPH 21 sebesar Rp35.829.400.000. Selanjutnya ada 5% dikali dari total 35.829.400 yaitu Rp1.791.470. Jadi total PPH 21 terutangnya sebesar Rp1.791.470. Di sini saya akan menjelaskan tentang SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi pada tahun pajak 2024. Di sini ada identitas. Yang pertama ada NPWP dengan nomor NPWP 123456789102000. Nama wajib pajak atas nama Budi Budiono. Lalu pekerjaan karyawan swasta. Status kewajiban perpajakan suami istri, KK. NPWP suami atau istri dengan nomor 00000000000000. Lalu di sini ada penghasilan neto. Yang pertama penghasilan neto dalam negeri sehubungan pekerjaan dengan sebesar Rp103.329.600.000. Lalu di sini ada jumlah penghasilan neto sebesar Rp103.329.600.000. Lalu di sini ada jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebesar Rp103.329.600.000. Lalu yang ketujuh ada penghasilan tidak kena pajak sebesar Rp67.500.000. Lalu penghasilan kena pajaknya sebesar Rp35.829.600. Lalu ada PPH terhutang dengan tarif pasal 17 UU PPH kali angka 8 sebesar Rp1.791.470.000. Lalu jumlah PPH terhutang sebesar Rp1.791.470.000. Lalu PPH yang dipotong atau dipungut pihak lain atau ditanggung pemerintah dan atau kredit pajak luar negeri dan atau terhutang di luar negeri sebesar Rp1.791.470.000. Pernyataan dengan wajib pajak. Nama lengkap atas nama Susanti dengan NPWP 22334445408000. Lalu ada lampiran 1 SPT tahunan PPH wajib pajak orang pribadi pada tahun pajak 2024. Di sini ada NPWP dengan nomor 123456789102000. Nama wajib pajak atas nama Budi Budiono. Lalu di sini ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Warisan sebesar jumlah penghasilan 250 juta.
Jumlah pembagian B JBB sebesar Rp250 juta. Lalu di sini ada daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah atas nama pemotong atau pemungut pajak, yaitu PT ABC Indonesia dengan nomor NPWP pemotong atau pemungut pajak dengan nomor 00000000000000. Bukti pemotongan atau pemungutan dengan nomor 000068 pada tanggal 31 bulan Desember tahun 2024. Jenis pajak PPh pasal 21. Lalu jumlah PPh yang dipotong atau dipungut sebesar Rp1.791.480.000. Jumlah bagian C sebesar Rp1.791.480.000. Perkenalkan, nama saya Yuni Inayah dengan NIM 63230827. Kemudian pada SPT lampiran kedua, pada bagian A ada penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final, yaitu sewa atas tanah dan atau bangunan senilai 25 juta dan PPh terutangnya 2.500.000. Maka jumlah pada bagian A yaitu 2.500.000. Kemudian pada bagian C ada kewajiban atau utang pada akhir tahun, nama pemberi pinjaman yaitu Bank XYZ dengan alamat pemberi pinjaman Karawang, tahun peminjaman 2010 dengan jumlah 6.800.000. Kemudian ada leasing dengan alamat Karawang, tahun peminjaman 2022 dengan jumlah 9 juta, maka jumlah bagian C yaitu 15.800.000. Kemudian pada bagian D ada daftar susunan anggota keluarga dengan nama Wijaya Kusuma sebagai istri dengan pekerjaan ibu rumah tangga, dan ada Putra Diono sebagai anak dengan pekerjaan sebagai pelajar, dan yang terakhir ada Putri Wijaya sebagai anak dengan pekerjaan belum sekolah. Kesimpulannya, perhitungan pajak penghasilan bagi karyawan tidak hanya berdasarkan gaji yang diperoleh dari tempat kerja, tetapi karyawan juga memiliki penghasilan tambahan di luar penghasilan dari pemberi kerja perlu diakumulasi sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan wajib pajak yang bersangkutan. Penghasilan di luar dari gaji ini wajib bagi karyawan tersebut untuk menghitung dan menyetorkan sendiri pajaknya di SPT tahunan. Saat menghitung pajak terutang, komponen-komponen seperti objek pajak, non-objek pajak, dan pajak final perlu dirinci dan diperhatikan, meliputi total sumber-sumber penghasilan bruto, bukti potong yang diterima, hingga penghasilan yang belum dipotong. Hal ini dikarenakan komponen-komponen tersebut mempengaruhi perlakuan perpajakannya dan wajib dilaporkan di dalam SPT tahunan. Prosedur pelaporan pajak bagi karyawan yang memiliki lebih dari satu penghasilan melaporkan pajaknya menggunakan SPT tahunan yang merupakan formulir bagi karyawan yang memiliki bruto lebih dari 60 juta setahun dan atau memiliki penghasilan lebih dari satu sumber penghasilan. Karyawan tersebut wajib melaporkan seluruh sumber penghasilannya beserta kelengkapan data yang harus diisi dan dilampirkan dalam SPT tahunan 1770S tersebut. Kemudian saran dari kami yaitu yang pertama bagi karyawan atau wajib pajak orang pribadi, yaitu diharapkan wajib pajak yang memiliki penghasilan selain dari gaji utama seperti menyewakan aset hingga mendapat warisan agar lebih sadar dan bertanggung jawab dalam menghitung dan melaporkan pajaknya. Wajib pajak dapat menggunakan makalah ini sebagai referensi perhitungan dan pengisian SPT tahunan 177S. Kemudian yang kedua yaitu bagi sivitas akademik, pendidikan dan mahasiswa dapat menggunakan makalah ini sebagai referensi contoh bahan ajar bagi mahasiswanya, agar lulusan mahasiswa yang siap bekerja dan membuka lapangan usaha ini sudah familiar dengan tata cara perhitungan dari pelaporan pajak yang bersumber lebih dari satu penghasilan. Dan yang ketiga yaitu bagi penulis selanjutnya, diharapkan bagi penulis selanjutnya yang akan membahas tentang pajak penghasilan lebih dari satu sumber penghasilan untuk mengangkat contoh kasus yang berbeda dari yang sudah dituliskan dalam makalah ini dari segi jenis penghasilan pajak agar wajib pajak dan pembaca dapat belajar dan memperoleh referensi lebih banyak tentang tata cara perhitungan dan pelaporan pajak.
Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.